nasihat ya, saya ceritakan nasihat khususnya dengan istri. Jadi Pak Iksan relatif banyak diam khususnya kalau udah berhubungan dengan masalah istri. Kalau ada masalah maksud saya. Dan ini kalau Pak Iksan benar-benar serius ingin batu ginjal ini bisa keluar dengan baik, Pak Iksan harus belajar menata. Nah di sini harus menata. Seperti tadi saya cerita sama Dai Albar bahwa kalau sama istri. Hadirin yang sudah ada di Masjid An-Nida TV, jamaah silakan yang sudah pegang mic untuk bisa diberikan kesempatan. Bapak Muhammad Ihsan ya, silakan Pak. Langsung Pak, udah on. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Danu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ustaz. Sudah agak lama ini sejak remaja saya merasakan sakit perut di bagian bawah sebelah kanan. Bawah sebelah kanan ya? Ya. Oh ya. Dan sudah ke dokter beberapa kali, baik ke dokter umum maupun ke dokter spesialis. Dan 2 tahun terakhir barangkali intensitas sakit saya agak banyak ini. Dan tahun kemarin, ba'da Idul Fitri, saya sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan ternyata saya divonis bermasalah di prostat. Dan setelah dirawat pulang, kemudian juga harus berobat selama 3 bulan berturut-turut. Dan alhamdulillah sejak itu mulai terasa ringan, nyaman, penyakitnya ya, nyaman. Kemudian ba'da Idul Fitri sekarang ini agak terasa lagi, kambuh lagi, dan saya sempat ke rumah sakit dan konsultasi ke dokter prostat itu juga. Dan sempat juga di USG, dan hasilnya ini belum kami serahkan. Dan hasil sementara itu memang di perut bagian bawah kanan itu ada di saluran uterus, ada batu 2, kemudian di belakang pinggul sebelah kanan juga ada. Ada batu maksudnya? Ada batu, iya. Hasil USG sementara, hanya belum konsultasi, insya Allah besok. Barangkali kami harus ke dokter ahli gitu, lagi. ya. Jadi mohon solusi dari Ustadz Danu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iksan, kalau ini memang biasanya kalau prostatnya ini memang diawali dari di rumah sakit, kemudian oleh dokter hanya dikerok biasa ya, dan itu lebih enak, lebih nyaman, berarti memang bermasalah di situ. Persoalannya bisa aja itu memang dari mineral yang ada, yang keluar dari ginjalnya Bapak menuju kandung kemih. Ini suatu mineral, bentukan mineral yang memang belum menjadi batu pada waktu itu, tapi pada waktu di kandung kemih baru mengeras. Sehingga itu ada pada klep, insya Allah seperti itu. Sehingga dokter hanya ngerok ya, dikerok, dan itu sudah nyaman. Nah, kalau ini berarti awalnya memang dari mineral yang keluar dari ginjal Bapak sebenarnya. Makanya di sini sekarang Bapak sudah ada batu di uterus, di uterus, di mana namanya? Ya, di uterus ya, betul ya. Sama di ginjal sebelah kanan ya. Kalau boleh saya menceritakan penyebab kenapa munculnya batu di dalam ginjal, penyebabnya insya Allah begini Pak Iksan. Jadi ada 2 unsur yang Pak Iksan itu tidak sadar sejak remaja itu muncul terus unsur itu. Yang pertama unsurnya adalah emosi, yang kedua adalah unsur takut, bukan ketakutan, takut. Kalau ketakutan itu kan cenderung takutnya lebih, tapi hanya takut biasa. Nah, kalau dulu Pak Iksan itu pada waktu remaja, emosinya memang tinggi, cuma diam. Bukan tinggi mau meledak, enggak. Agak gampang tersinggung maksud saya, tapi diam. Nah, ada unsur takut juga. Jadi 2 unsur ini muncul terus, saling beriringan. Nah, suatu ketika akhir-akhir ini muncul, bisa aja
bisa aja ini persoalan dengan istri, maaf ya. Jadi unsur takut sama emosi ini beriringan terus, lebih kuat sekali. Jadi ada unsur jengkel sama istri, ada unsur takutnya juga ada. Jadi seperti itu, dan itu kalau terus menerus kita kerjakan dengan tanpa sengaja kita kerjakan, insya Allah apalagi ginjal sebelah kanan, berarti ada tanda di sini. Sebenarnya Pak Iksan itu mau memberikan ide atau masukan yang baik, tetapi karena ada unsur takut sama kejengkelannya itu kuat, sehingga menjadi yang baik ini yang sebelah kanan ini ginjalnya ada bermasalah khususnya di sebelah kanan. Jadi khusus memang Pak Iksan ada unsur suatu yang baik, tetapi unsur takut sama emosinya ini lebih menonjol daripada anunya, apa namanya, nasehatnya atau apa namanya itu, nasehat ya, saya ceritakan nasihat khususnya dengan istri. Jadi Pak Iksan relatif banyak diam khususnya kalau udah berhubungan dengan masalah istri, kalau ada masalah maksud saya. Dan ini kalau Pak Iksan benar-benar serius, ingin batu ginjal ini bisa keluar dengan baik, Pak Iksan harus belajar menata. Nah di sini harus menata. Seperti tadi saya cerita sama Dai Albar bahwa kalau sama istri jangan terlalu kita takut, tapi kita harus tegas. Tapi tegasnya nggak emosi, nggak usah emosi, santai aja tegas. Tapi nggak perlu takut, karena itu ada unsur kita sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau umpamanya Pak Iksan unsur takutnya lebih kuat, harus belajar untuk dihilangi. Belajar aja enggak apa-apa. Kemudian memberikan nasihat harus lebih jelas, lebih kuat, lebih gentle istilahnya ya. Sehingga takut itu hilang. Kemudian belajar untuk tersinggung atau marahnya yang di sini itu juga dikurangi juga. Insya Allah kalau itu didoakan dalam wujud doa seperti ini Pak Iksan. Ya Allah, jika batu ginjal saya ada di ginjal dan uterus saya ada disebabkan karena rasa takut dan jengkelnya saya khususnya kepada, boleh disebutin, saya mohon ampun kepadamu. Jadi doa itu terus dengan tenang. Nah selain doa kepada Allah, belajarlah kita untuk menata kehidupan khususnya Pak Iksan dengan istri, sehingga nanti lebih stabil, sehingga ibu lebih nyantai, sehingga Pak Iksan sendiri lebih nyantai. Mudah-mudahan dengan nyantainya ini ginjal Pak Iksan mulai pulih lagi. Dengan pulihnya ini insya Allah tidak ada mineral-mineral yang bocor istilahnya. Sehingga mineral yang bocor ini dia dalam larut pada air seni itu, nanti pada waktu dikandung kemih dia mau mengeras. Nah disitulah nanti munculnya ada apa namanya tadi, prostat. Mohon Pak Iksan doa yang tadi dilantunkan aja setiap saat, boleh pada waktu sholat wajib maupun nanti sholat sunnah tahajud. Ya. Silahkan nanti dicoba. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keringanan, dan kesembuhan dari Pak Iksan. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak Iksan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya setelah kita dengarkan yang syahdu yang berikut ini yang menambah keimanan kita. Tetap di Bengkel Hati. Min ahlil kitabi ummatun Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati dan tema kita pada pagi ini sabar pangkal sehat. Baik, kita akan sapa kembali pemirsa yang ada di rumah yang sudah siap dengan teleponnya. Assalamualaikum. 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 Iya, sudah 3 kali salam belum ada yang jawab. Masih bisa? Baik, ya. Ustaz, sambil nunggu pemirsa yang di rumah untuk bergabung lagi dengan kita, kita persilahkan kembali jamaah yang sudah ada di MNC TV di Masjid An-Nida dengan Bapak Rifki. Silakan Pak Rifki. Ya, dideketin Pak, udah on Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin dan Pak Ustadz karena saya Ya, baru sekali sama-sama ini Pak. Pak Rifki, maaf mic-nya bisa dideketin? Ya. Ya, Ya. gitu. Maksud saya ada yang ingin saya sampaikan itu saya ini kena penyakit alergi gatal Pak. Iya. Iya. Itu udah puluhan tahun. Ya dalam artian saya udah berusaha sabar berobat gitu Pak ke dokter juga tapi tetap nggak sembuh-sembuh gitu Pak. Nah, Belum ya, bukannya tidak ya, belum lah. Ya, belum memang. Belum ya. Nah terus kadang-kadang kena penyakit demam itu sampai demam tinggi Pak. Oh ya? Panas ya. Oh gitu. Iya. Iya, saya mau tanya Pak Rifki itu kena gatalnya udah berapa tahun? 10 tahun ada? Saya rasa udah lebih Pak. 20-an tahun? Mungkin. Mungkin ya. Ya. Mic-nya agak deket begini gimana Pak? Bisa Mbak? Iya, iya. Ya. Ya. Alhamdulillah Pak Rifki ya. Iya. Begini Pak Rifki, kalau melihat jenis penyakitnya Pak Rifki yang gatal yang nggak pernah sembuh, ini ada berapa kemungkinan? Maaf nih Pak Rifki masih aktif bekerja? Ya kalau sekarang udah nggak lagi Pak. Nggak ada Dulu kerjaan dulu lagi. apa sebagai apa Pak? Kalau sebelumnya saya usahanya buka konveksi Pak gitu. Konveksi ya? Iya, tapi ya bangkrut gitu konveksinya. Oh gitu ya, maaf ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan begini, pada waktu Bapak dulu itu berusaha, kecenderungan, keinginan melakukan pekerjaan itu Pak Rifki termasuk kuat sekali enggak Pak? Keinginan, jadi maunya begini sehingga nanti kalau ada anak buah yang salah atau anak buah yang begini cenderung emosi, ada enggak Pak Rifki? Ya insya Allah memang begitu Pak. Insya Allah ya, insya Allah memang begitu. Kalau itu bukan insya Allah Pak, itu memang saya begitu gitu jawabannya. Betul. Insya Allah, marah dia atas izin Allah juga ya. Aduh, nggak apa-apa Pak Rifki. Saya senang, jadi biar Pak Rifki santai. Itu satu, insya Allah udah ketemu. Yang kedua nih Pak Rifki,